sampai sekarang bisa satu kejadian yang dahulu tidak pernah kita rasakan, yakni di antara kita ada yang tidak saling mengenal. Dahulu tidak ada istilahnya LFSRM itu tak saling mengenal. Sekarang ketemu, ini siapa? Ini siapa? Mungkin ada yang baru nengok Rian kan? Nah, karena saling-salingnya dia di dekat sebelah Leng Coffee itu kan. Nah, akhirnya banyak yang bertanya siapa nih gitu. Tengok di atasnya PKS, di bawahnya PSI dan PDIP kan. Tengahnya kan. Maka mudah-mudahan ke depannya apa yang dahulu tidak pernah kita rasakan, yakni antara kita tidak saling mengenal itu, mudah-mudahan kita akhirnya saling mengenal. Mengapa? Ketika kita saling mengenal, maka lebih mudah kita untuk mencari tempat untuk mengadu, tempat untuk menyampaikan keluh kesah kita. Benar bahwa sesungguhnya tempat menyampaikan keluh kesah terbaik adalah Allah, tapi terkadang kita butuh orang yang mendengarkan kita. Dan ketika dia mendengarkan kita, dia tidak menjudge kita dan tidak juga hanya menyampaikan kata sabar. Maka ketahuilah banyak tempat di FSRM ini untuk kembali mengadu, inilah rumah besar kita. Maka setelahnya itu penting, setelah kita sampaikan tadi bahwa sesungguhnya mudah-mudahan di antara kita benar-benar saling mengenal, agar apa? Agar kejadian-kejadian dahulu yang telah disampaikan saudara-saudara kita, agar kita penting mengetahui keadaan saudara kita. Mudah-mudahan kedepannya kita kembali sadar apa sih sebenarnya yang sedang dihadapi saudara kita. Kenapa dia tidak pernah datang? Mengapa kajian PJB kita bisa sepi dari anak FSRM-nya? Mengapa halako bersama Ustaz itu tidak diminati lagi? Mengapa majelis-majelis ilmu bersama asatis kita tidak kita minati lagi? Maka kita tahu bagaimana kondisi saudara kita. Kita tidak perlu menjudge dia, barangkali dia sibuk dengan anaknya, barangkali pekerjaannya yang menyibukkan dia, barangkali ketika dia mau berangkat anaknya pula menangis tak bisa jadi berangkat. Tapi kalau kita tahu keadaan dia, maka hati kita lapang dan kita pun bisa mencarikan solusi lain daripada itu. Apakah dengan pola-pola kita yang kita rubah, dengan online kita yang kita perbanyak agar mereka tetap bisa mendengar. Semuanya seperti yang kita sebutkan tadi, kita harus segera transformasikan gaya dakwah kita ini. Setelahnya itu bahwa kita pahami apapun dan bagaimanapun peran kita di FSRM ini, selagi kita menjalankannya dengan ikhlas, insya Allah masing-masing kita akan mendapatkan balasan. Kita tidak pernah tahu orang yang menyusun sendal-sendal tadi adalah orang yang mendapatkan pahala terbesar daripada orang yang menyampaikan di depan menjadi MC, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mungkin barangkali didengar orang lain, yang mungkin setelahnya dia mendapatkan followers baru. Tetapi kita hanya sibuk dengan menyusun parkir-parkir, menyiapkan makanan-makanan yang kerja kami hanya menghabiskan di akhir-akhir itu. Seperti saat ini banyak sekali makanan yang kami habiskan pada hari ini, tetapi orang-orang yang menyiapkannya itu barangkali adalah orang-orang yang mendapatkan pahala terbesar pada hari ini. Sedangkan kami di sini adalah orang-orang yang hanya mendapatkan rimah-rimah daripada semua pahala-pahala yang kita kumpulkan pada hari ini. Maka setiap peluang kita yang bisa kita laksanakan, yang paling penting itu adalah kita beramal. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kita, katakanlah kepada mereka itu, wa qul i'malu, i'malu, maka beramallah kalian, fasayarallahu amalakum, sesungguhnya Allah akan melihat amal-amal kita, wa rasuluh, dan Rasul juga akan melihat apa yang kita kerjakan. Dan penting sekali sesungguhnya, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, sesungguhnya kita semua akan kembali kepada nanti, kepada apa? Kepada nanti kita kembali tempat di mana kita yang tidak tahu alam gaib itu, yakni kematian kita, dan pada saat itu kita akan dipersaksikan semua terhadap amal-amalan itu. Maka setiap apapun yang kita laksanakan ini, insya Allah masing-masing kita akan mendapatkan amalan daripada apa yang kita kerjakan. Jangan pernah memandang kecil daripada amal kita, dan jangan pernah lemah karena tugas-tugas kita, dan jangan pernah merasa dipinggirkan di dalam tugas-tugas dakwah kita ini. Sesungguhnya masing-masing kita ini memiliki peranan, walaupun kita tak pernah tampak, walaupun orang tak melihat, walaupun orang tak menilai, bahwa sesungguhnya ingat, fasayarallahu amalakum wa rasuluh, sesungguhnya amal kita akan dilihat Allah dan akan dilihat oleh Rasulnya. Maka ini menjadi catatan penting, ketika kita mendapatkan apapun yang kita lakukan dengan ikhlas akan ada balasan. Maka itulah ketika kita semua telah kita sampaikan ini, ingatlah setelah apa yang kita kumpulkan dari semua ini, bahwa sesungguhnya dahulu
adalah majelis ilmu, tempat kita di mana akhirnya kita tumbuh, kita besar, kita sampai hari ini menjadi orang-orang yang insya Allah masih bisa bermanfaat, insya Allah masih bisa bermanfaat untuk jalan agama Allah ini. Semua itu berawal dari halakoh yang menghidupkan ruh-ruh kita. Maka mudah-mudahan ke depan halakoh kita, majelis ilmu kita, duduk bersama guru-guru kita kembali menjadi tujuan-tujuan hidup kita. Walaupun kita sudah menikah, walaupun kita memiliki anak, walaupun kita memiliki kesibukan, walaupun kita memiliki bisnis, walaupun kita memiliki harta, walaupun sampai hari ini kita struggle dengan hidup kita yang belum juga menemukan titik temu karir kita, sesungguhnya adalah kita harus kembali duduk di halakoh kita, duduk di majelis ilmu kita, duduk bersama guru kita, duduk bersama orang-orang soleh. Insya Allah itu akan melapangkan dada kita, mendapatkan jalan-jalan yang akan memudahkan hidup kita, mendapatkan titik-titik temu daripada kehidupan kita, mendapatkan peluang-peluang yang selama ini tak tampak, karena itulah yang memudahkan kita selama hidup kita ini.